Selamat siang, perkenalkan nama saya Vanessa Surya dengan NIM 213304010149. Saya dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini akan menyampaikan atau mempresentasikan materi dengan judul Analisis Sistem, Desain Sistem, dan Implementasi Sistem pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hotua Samosir. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari data dan informasi. Data adalah fakta dan atau angka yang tidak berarti bagi pemakai. Sedangkan informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti sistem, sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu saya akan menjelaskan tentang elemen sistem dan sistem informasi. Elemen sistem adalah elemen-elemen tersebut ialah elemen pembentuk sistem konvensional atau data, manusia, dan prosedur. Dan elemen sistem modern atau data, manusia, prosedur, hardware, dan software. Sedangkan sistem informasi adalah interaksi antara data, manusia, dan prosedur atau yang didukung oleh hardware dan software untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan keputusan selanjutnya, baik untuk jangka pendek, menengah, atau panjang dalam sebuah organisasi, atau kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Kemudian pengertian dari analisis, desain, dan implementasi sistem adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok spesialis untuk membuat atau mengotomasi dan atau mengembangkan suatu sistem informasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan sistem informasi. Pada awalnya, suatu sistem informasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi informasi. Seiring perkembangan teknologi serta kebutuhan akan peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam upaya menyediakan layanan yang lebih baik bagi pengguna atau pelanggan, maka dibutuhkan sebuah tata cara atau metode untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi. Pada masa mendatang, sistem informasi akan semakin berkembang lagi. Perkembangan teknologi dan perubahan dunia usaha yang sangat cepat mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan tersebut. Sistem informasi tersebut juga harus dapat diintegrasikan dengan bermacam-macam sistem yang lain agar kinerja organisasi menjadi lebih efisien. Dalam organisasi bisnis, indikator-indikator yang menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan, bahkan diganti keseluruhannya adalah adanya keluhan dari pelanggan, pengiriman barang yang sering tertunda, pembayaran gaji yang terlambat, laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang sering salah, tanggung jawab yang tidak jelas, waktu kerja yang berlebihan, ketidakberesan kas, produktivitas tenaga kerja yang rendah, banyak pekerja yang menganggur, kegiatan yang tumpang tindih, tanggapan yang lambat terhadap konsumen, kehilangan kesempatan kompetisi pasar, kesalahan-kesalahan manual yang tinggi, persediaan barang yang terlalu
Pemesanan kembali barang yang tidak efisien, biaya operasi yang tinggi, file-file yang kurang teratur. Tujuan pengembangan sistem adalah untuk performance atau kinerja, peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput atau jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu, dan respon time atau rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respon untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Information atau informasi, peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Ekonomi atau ekonomis, peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penurunan-penurunan biaya yang terjadi. Kontrol atau pengendalian, peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Efisiensi atau efisiensi, peningkatan terhadap efisiensi operasi. Servis atau pelayanan, peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Biasanya, pengembangan sistem dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan, sehingga terdapat beberapa pendapat tentang definisi pengembangan sistem, antara lain: yang pertama, menyusun suatu sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Kedua, suatu proses pengaplikasian teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah. Ketiga, memilah suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dikelola. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Lalu, saya akan membahas mengenai tahapan pengembangan sistem. Secara umum, alur pengembangan suatu sistem informasi mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem informasi sering kali disebut juga sebagai System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah metode tertua yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan mendasari pengembangan metode-metode yang lebih baru. Metode-metode tersebut antara lain Rapid Application Development atau RAD dan Prototyping. SDLC didefinisikan oleh Departemen Kehakiman AS sebagai sebuah proses pengembangan software yang digunakan oleh analis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 4 kegiatan utama, yaitu initiation, analysis, design, dan implementation. Analisis. Sistem analisis ialah studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem ditujukan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang memicu proyek. Area bisnis dipelajari dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang bekerja
apa yang tidak bekerja, dan apa yang dibutuhkan. Desain. Sistem desain ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang diidentifikasikan dalam analisis sistem. Selama desain sistem, pada awalnya akan mengeksplorasi solusi teknis alternatif. Setelah alternatif solusi disetujui, fase desain sistem mengembangkan cetak biru atau blueprint dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan database program antarmuka pengguna dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi. Implementation. Sistem implementation ialah konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi, atau artinya operasi sehari-hari. Implementasi sistem mengkonstruksi sistem informasi baru dan menempatkannya ke dalam operasi. Selanjutnya dilaksanakan pengujian. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prinsip pengembangan sistem. Prinsip pengembangan sistem terdiri dari 10. Yang pertama, melibatkan para pengguna sistem. Guna menghindari konflik antara pengguna dan pengembang sistem, maka dalam menciptakan solusi dengan teknologi yang menarik, harus melibatkan pengguna sistem yang mengetahui masalah-masalah organisasi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena tujuan akhir dari pengembangan sistem ini adalah mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh pihak manajemen. Kedua, menggunakan pendekatan pemecahan masalah cara klasik. Terdiri dari yang pertama, mempelajari dan memahami masalah, konteks, dan pengaruhnya. Kedua, mendefinisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua solusi. Ketiga, mengidentifikasikan solusi-solusi calon yang memenuhi persyaratan dan memilih solusi terbaik. Keempat, merancang dan atau mengimplementasikan solusi terpilih. Kelima, mengamati dan mengawasi pengaruh solusi dan memperbaiki solusi tersebut. 3. Bentuk fase dan aktivitas. Fase-fase yang dapat dibentuk dalam pengembangan sistem adalah definisikan lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, desain logis, analisis keputusan, desain fisik dan integrasi, konstruksi dan pengujian, serta instalasi dan pengujian. 4. Dokumentasi sepanjang pengembangan. Dokumentasi sangat berguna untuk pengembangan sistem berikutnya. Dokumentasi seharusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai proses tersebut selesai dilakukan. 5. Bentuk standar. Untuk mencapai atau memperbaiki integrasi sistem, organisasi beralih ke standar-standar yang berbentuk arsitektur teknologi informasi enterprise. Contoh standarnya adalah teknologi database engine, teknologi perangkat lunak, dan teknologi antarmuka. 6. Kelola proses dan proyek. Manajemen proses adalah aktivitas terus-menerus yang mendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi penggunaan, dan memperbaiki metodologi yang dipilih oleh organisasi untuk pengembangan sistem. Manajemen proses peduli pada fase aktivitas, barang siap dikirim, dan standar kualitas yang seharusnya diterapkan secara konsisten ke semua proyek. Manajemen proyek adalah proses pengikupan, perencanaan, penyediaan staf, pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan sebuah proyek untuk mengembangkan sebuah sistem informasi dengan biaya minimal
dalam kerangka waktu yang ditentukan dan dengan kualitas yang dapat diterima. 7. Sistem informasi sebagai investasi modal. Pengembangan suatu sistem tentu memerlukan modal yang besar, sehingga pengembangan sistem juga merupakan sebuah investasi untuk perusahaan itu sendiri. Beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap investasi modal adalah semua alternatif yang ada harus investigasi, dan investasi yang terbaik harus bernilai. Hasil yang diperoleh dengan menyeimbangkan biaya seumur hidup pengembangan, perawatan, dan pengoperasian sebuah sistem informasi dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari sistem itu. 8. Membatalkan atau merevisi lingkup. Pendekatan creeping commitment dapat dilakukan untuk merevisi lingkup, yaitu strategi tempat kepraktisan dan resiko dievaluasi ulang secara berkesinambungan melalui sebuah proyek. Anggaran dan tenggat waktu proyek disesuaikan. Mendefinisikan bagaimana tiap unit bisnis akan berkontribusi pada rencana enterprise. 9. Membagi dan menaklukkan. Dalam analisis sistem, prinsip ini sering disebut factoring, yaitu dengan berulang-ulang membagi masalah yang lebih besar atau sistem ke dalam bagian-bagian atau subsistem yang lebih mudah dikelola, menyederhanakan proses pemecahan masalah. 10. Mendesain sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Bisnis berubah setiap waktu, kebutuhan berubah, prioritas juga berubah. Untuk alasan ini, maka metodologi yang baik harus mencakup kenyataan perubahan. Sistem harus didesain untuk mengakomodasi persyaratan-persyaratan pertumbuhan dan perubahan. Ada dua hal utama dalam pengembangan sistem, terdiri dari produk dan proses. Produk adalah produk yang harus dihasilkan pada setiap tahap pengembangan sistem informasi. Kesalahan dalam pembuatan produk dalam setiap tahap akan menyebabkan kesalahan yang semakin besar pada produk akhir. Lalu proses adalah proses pengembangan sistem informasi. Proses ini meliputi tahapan pengembangan mulai dari tahap feasibility sampai implementation. Jika proses tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka kemungkinan kegagalan proyek menjadi semakin besar. Lalu, tim apa saja yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi? Suatu proyek pengembangan sistem informasi biasanya dikembangkan oleh sebuah tim. Tim tersebut biasanya terdiri dari beberapa posisi sebagai berikut. Yang pertama, project leader, yaitu penanggung jawab utama proyek pengembangan sistem informasi. Seorang project leader harus mampu mengatur waktu dan sumber daya agar sistem informasi dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam sebuah proyek pengembangan sistem informasi, seorang project leader sebaiknya tidak merangkap jabatan lain untuk menghindari adanya konflik kepentingan. 2. Sistem analis, yaitu orang yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan user dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan user tersebut dalam suatu dokumen teknis yang mudah dipahami oleh anggota tim pengembangan sistem informasi. Seorang sistem analis yang baik sebaiknya mempunyai pengetahuan di bidang sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak, sehingga dia mampu merepresentasikan kebutuhan user dengan baik dalam suatu dokumen. Selain itu, sistem analis juga dituntut untuk mempunyai pengetahuan umum yang luas, agar
mempermudah dalam memahami kebutuhan user. 3. Sistem designer, yaitu orang yang bertugas untuk mendesain sistem berdasarkan dokumen kebutuhan user. 4. Programmer, yaitu orang yang bertugas untuk mengimplementasikan desain tersebut menjadi kode program. 5. Software Quality Assurance, yaitu orang yang bertugas untuk memastikan semua proses pengembangan sistem informasi berjalan dengan baik dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai yang diharapkan. Hal penting untuk sukses implementasi sistem adalah kebutuhan untuk menetapkan sebuah rencana implementasi sistem. Rencana ini harus meliputi jadwal waktu yang terperinci dan anggaran yang menunjukkan keseluruhan aktivitas kunci dalam rencana implementasi. Rencana implementasi harus dimonitor secara berkelanjutan, dan setiap perbedaan yang muncul dan berkaitan dengan jadwal waktu atau anggaran harus segera dilaporkan. Banyak aktivitas implementasi yang diperlukan, meliputi pelatihan personel, persiapan fisik, desain rinci sistem, pengujian program, standar pemrograman, dokumentasi, dan konversi file. Selanjutnya, sistem yang diimplementasikan harus dievaluasi demi tujuan pengendalian berkelanjutan. Dengan demikian, materi ini saya sampaikan. Silakan tunggu materi berikutnya pada minggu depan dengan judul bagan alir atau flowchart. Sekian dari saya dan terima kasih.